Selamat datang di sesi pembahasan teologis kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu kebenaran Alkitabiah yang super mendalam, spesifiknya soal dari mana sih sebenarnya kita harus menarik sumber sukacita sejati kita? Oke, coba kita langsung masuk ke ayat fondasinya nih. Coba bayangin situasinya. Ada 70 murid baru aja pulang dari misi. Mereka ini lagi on fire banget, super excited karena kuasa supranatural yang baru mereka alami. Bahkan setan-setan aja takluk sama mereka. Bayangin. Tapi Yesus malah ngasih sebuah koreksi yang benar-benar mengejutkan soal apa itu arti sukacita yang sebenarnya. Nah, buat memetakan obrolan kita hari ini dia alurnya. Kita mulai dari fokus sukacita sejati, lalu ngebahas apa itu kitab kehidupan, bahaya sukacita yang salah tempat, tanda nama kita terdaftar, pandangan Bapak Gereja, dan terakhir aplikasi serta bukti nyatanya. Kita masuk ke bagian pertama, fokus sukacita sejati, antara kuasa duniawi versus kasih karunia kekal. Ini ngasih kita gambaran kontras yang brilian banget. Di satu sisi, para murid lagi heboh-hebohnya ngelihat manifestasi spiritual yang sifatnya sementara, ya kayak mujizat atau otoritas supranatural. Tapi di sisi lain, lihat deh fokusnya Yesus. Dia narik pandangan mereka ke arah permanensi keselamatan yang kekal. Yesus pada dasarnya lagi bilang, hey, keselamatan itu jauh lebih besar daripada sekedar pengalaman supranatural yang keren di depan mata. Lanjut ke bagian kedua, apa sebenarnya kitab kehidupan itu? Mari kita definisikan daftar ilahi ini. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah gimana kita mendefinisikan secara pasti tujuan yang lagi ditunjuk Yesus ke murid-muridnya. Sederhananya gini, kitab kehidupan itu sebuah simbol ilahi. Kalau nama kamu terdaftar di sini, artinya kamu diselamatkan, diterima sepenuhnya oleh Tuhan, sah jadi warga kerajaan surga, dan yang paling penting, kamu udah aman, luput dari penghukuman kekal. Ini bukan status sembarangan. Tentu aja, sebagai pembelajar teologi yang baik, kita nggak bisa cuma bergantung sama satu ayat kan? Kita harus cek referensi silangnya. Dan seperti yang bisa kita lihat, konsep kitab kehidupan ini bukan sekedar kiasan numpang lewat. Konsep ini punya akar yang dalam dan sangat konsisten, mulai dari kitab Keluaran, Mazmur, Filipi, sampai ujungnya di kitab Wahyu. Nyambung terus. Jadi begini, poin krusial yang harus banget kita tangkap adalah nama kita bisa ada di kitab itu murni 100% karena kasih karunia Kristus. Bukan karena kita ini orang yang luar biasa hebat, bukan karena kita super suci, pintar, atau punya banyak jasa di gereja. Sama sekali bukan. Seperti yang ditekankan di Efesus pasal 2, ini murni pemberian Tuhan. Realita ini tuh harusnya bikin kita hidup dengan rasa syukur yang tak habis-habis, bukan malah menumbuhkan kesombongan rohani. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bahaya sukacita yang salah tempat. Kita bakal lihat kenapa kepuasan sementara itu pada akhirnya pasti gagal. Coba pikirin ini, kalau sukacita kita itu cuma diikat sama tepuk tangan orang, kesuksesan pelayanan, atau hal-hal duniawi kayak kekayaan, percaya deh, sukacita itu pasti bakal ambruk. Kenapa? Ya karena fondasinya luar biasa rapuh. Popularitas di media sosial atau pengakuan dari manusia itu kan sifatnya sementara banget. Bisa berubah 180 derajat cuma dalam sekejap mata. Gampang banget hilangnya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang lumayan bikin merinding ya. Di momen penghakiman terakhir, nanti Tuhan itu nggak bakal ngecek portofolio kekayaan kita. Dia nggak peduli seberapa tinggi popularitas kita atau bahkan kita ini dari gereja aliran apa. Kriterianya itu sangat ketat dan mutlak. Lulus atau enggaknya kita cuma bergantung sama satu hal spesifik. Apakah nama kita ada di dalam kitab kehidupan? Cuma itu. Masuk ke bagian keempat. Tanda nama Anda terdaftar. Kita akan bahas bukti-bukti nyata keselamatan. Nah, dengar hal tadi pasti secara natural memunculkan satu pertanyaan penting di kepala kita. Terus gimana aku bisa tahu pasti kalau namaku beneran kecatat di daftar surgawi itu? Untungnya, Alkitab ngasih kita bukti-bukti yang sangat jelas tentang kehidupan yang udah diselamatkan. Hubungan yang sejati dengan Kristus itu pasti nggak mungkin nggak akan membuahkan hasil yang nyata. Kayak apa? Kayak hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, iman yang sungguh-sungguh, ketahanan beriman waktu badai datang, dan secara konsisten ngehasilin buah roh dalam keseharian kita. Oke, bagian kelima, pandangan para bapak gereja. Mari kita lihat validasi teologis dari kacamata sejarah. Di sini, kita punya Agustinus dari Hippo. Dia dengan sangat tajam menggemakan ulang peringatan Yesus tadi. Agustinus nekenin banget kalau punya karunia rohani atau kemampuan bikin mujizat itu sama sekali, literally sama sekali, bukan jaminan untuk keselamatan kekal. Apalagi kalau orang tersebut nggak hidup dalam kasih dan ketaatan sama Tuhan. Mujizat tanpa ketaatan itu ibarat tong kosong. Terus ada Yohanes Chrysostomus yang ngasih sudut pandang yang menurut saya luar biasa banget.
Dia ngejelasin kalau Yesus itu sebenarnya lagi sengaja nahan dan ngelindungin murid-muridnya dari jebakan kesombongan rohani. Yesus memutar balik perspektif mereka, nekenin bahwa sekuat apapun kuasa kita atas setan, itu nggak ada seujung kukunya kalau dibandingin sama privilege luar biasa menjadi warga negara surga. Coba perhatiin juga kutipan dari Charles Spurgeon ini. Tokoh sekaliber Spurgeon, yang juga sejalan sama raksasa teolog lain kayak John Calvin atau John Wesley, ngingetin kita dengan keras bahwa kemuliaan dunia ini pasti bakal lenyap. Jadi orang terkenal di dunia ini nggak bakal bisa nyelamatin kamu, tapi keselamatan kekal, nah itu adalah sebuah mujizat yang sifatnya benar-benar permanen. Dan akhirnya, kita di bagian ke-6, aplikasi dan bukti nyata. Waktunya kita tarik teologi ini ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat gimana konsep tadi mendarat di realitas kita. Coba bayangin metafora kewarganegaraan ini deh. Kamu bisa aja punya mansion super mewah, jabatan mentereng, dan pengaruh yang masif di luar negeri. Tapi, kalau namamu nggak masuk di daftar resmi warga negara situ alias nggak punya paspor atau visa yang sah, kamu tuh nggak punya hak permanen buat tinggal. Ujung-ujungnya dideportasi juga. Jadi, pada akhirnya, semua kekayaan yang ditimbun itu jadi sia-sia buat kekekalan. Nggak bisa dibawa. Nah, buat nerapin apa yang udah kita obrolin, coba deh ikutin 4 langkah praktis ini supaya kita terus memprioritaskan kasih karunia kekal. Pertama, coba cek lagi kepastian keselamatanmu. Apakah kamu benar-benar udah kenal Kristus secara pribadi? Kedua, ini penting. Jangan pernah biarin pelayanan atau karunia rohani yang kamu punya itu jadi sumber kesombongan. Ketiga, hiduplah dalam kekudusan sebagai bukti nyata dari pengharapan kekal itu. Dan keempat, ya, syukuri keselamatanmu itu setiap hari. Bangun tidur, bersyukur. Sebagai penutup sesi ini, saya mau ninggain satu pemikiran yang cukup provokatif buat kita renungkan bareng. Jangan habiskan hidup cuma buat ngejar tepuk tangan manusia di bumi. Pastikan namamu dikenal di surga. Kenapa? Karena mujizat terbesar itu bukan saat kamu bisa ngusir setan atau punya kuasa besar di dunia, tapi saat seorang berdosa diampuni dan diselamatkan oleh Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah namamu sudah terdaftar hari ini?